Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat manajemen, selamat datang di Brilliant Vol 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UAS mata kuliah ekonomi manajerial tahun lalu. Nah, langsung saja kita ke soal pertama. Dimana soal pertama itu terkait learning curve, dimana soal yang A itu salah satu karyawan pabrik sepatu mempunyai pengalaman 5% dengan kelipatan 3 berapa koefisien learning curve-nya. Nah, dimana di sini diketahui pengalamannya itu 5%, learning rate-nya itu 5%. Nah, maka cara mencari R-nya itu sisa dari 5% ini. Jadi kan totalnya itu 100%. Nah, berarti learning rate-nya itu 5%. Nah, maka R-nya itu sisanya. Jadi 100% dikurang 5% itu sama dengan 95%. Nah, si 95% ini kita ubah menjadi desimal. Didapat nilai sebesar 0,95. Nah, jadi R-nya itu 0,95 dengan kelipatan 3. Nah, cara mencari koefisien learning curve-nya itu ialah dengan menggunakan rumus berikut. B sama dengan log R dibagi log N. Nah, sama dengan log R itu 0,95 dimasukkan, dan log N itu kelipatan 3, berarti log 3. Nah, didapat hasil sebesar min 0,0466. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang B, dimana soalnya itu kalian bisa baca ya. Ini soalnya. Nah, dari soal tersebut didapat data gitu, didapat Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya, di mana soal berikutnya itu perusahaan jaket kulit di Garut menerima pesanan sebanyak 1.500 jaket dengan harga pesanan sebesar 9.500.000 per jaket. Berdasarkan data perusahaan, produk pertama dapat diselesaikan selama 280 jam. Pengalaman karyawan sebesar 15% dengan kelipatan 2. Adapun biaya sebagai berikut, di mana biaya kulit dan lain-lain itu sebesar 6 juta per jaket, biaya tenaga kerja sebesar 5.000 per jam. Nah, perintah pertama itu ialah saudara diminta sarannya apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak jika perusahaan menginginkan keuntungan 12% dari harga pokok. Nah, kita diketahui tadi di soal itu disebutkan bahwa pengalaman karyawan itu sebesar 15%. Nah, maka learning LC-nya itu kita dapat sebesar 85%. Kenapa 85%? Karena 100% dikurang 15% ini itu hasilnya 85%. Dengan kelipatan 2 gitu ya, tadi disebut di sini soal kelipatannya itu 2. Nah, kita cari nilai B-nya, di mana nilai B-nya itu rumusnya itu kayak yang sebelumnya, log R dibagi dengan log N, di mana log R itu desimal dari si 85% ini, dan log 2 ini didapat dari kelipatan 2. Nah, maka kita langsung hitung dan didapat hasil sebesar 0,2344. Selanjutnya kita cari nilai Y, di mana cari nilai Y itu rumusnya carinya itu dengan memasukkan si 280 waktu. Nih, di sini kan diselesaikan produk pertama itu diselesaikan selama 280 jam. Nah, kita masukkan ke sini 280 dikali 1.500, di mana 1.500 ini tuh didapat dari jumlah pesanan yang diterima sebesar 1.500 pangkat minus 0,2344. Nah, di mana didapat dari nilai ini itu minus. Nah, langsung saja kita kalikan, kita jumlahkan, didapat hasil sebesar 50,4292 jam. Nah, selanjutnya kita lanjut mencari harga produksi pokok, di mana langkah pertama yang harus dilakukan itu dengan mencari tenaga kerja. Nah, di mana rumus tenaga kerja ini itu 50,4292 itu didapat dari hasil Y ini. Y dikali dengan 5.000, di mana 5.000 ini ialah biaya tenaga kerja. Nah, 5.000 kita masukkan, didapat hasil sebesar 252.146.
Nah, selanjutnya kita cari bahan baku. Bahan baku itu tadi di soal ya, ada di soal diketahui bahwa bahan bakunya itu sebesar 6 juta. Kita langsung masukkan ke sini. Selanjutnya kita cari HHP, di mana HHP ini rumusnya si 6 juta ini ditambah dengan tenaga kerja. Didapat hasil sebesar 6.252.146.000. Nah, kan tadi diminta keuntungannya itu sebesar 12% dari harga pokok. Nah, maka kita kalikan si 12% ini, kan kalau didesimalkan itu tuh nilainya itu 0,12. 0,12 kan. Nah, kita langsung masukkan ke sini. 0,12 dikali dengan HHP ini, dikali didapat hasil sebesar 750.257,52. Begitu. Nah, terus kita tentukan nih apakah pesanannya itu diterima atau enggak. Nah, kita lihat pesanan diterima itu dengan melihat si nilai ini. 9 juta ini adalah harga pesanan, dan 750.257,52 itu adalah si keuntungan yang didapat gitu. Nah, pesanan diambil itu ketika si harga pesanan itu lebih besar dari keuntungan. Nah, karena ini lebih besar, maka tandanya pesanannya itu diterima. Nah, maka jawabannya itu ialah pesanan diterima karena 9.500.000 itu lebih besar sama dengan dari 750.257,52. Nah, gitu. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya, di mana perintah berikutnya itu berapa minimal pesanan yang dapat diterima. Nah, rumusnya itu, cara mencarinya itu yang pertama dengan mencantumkan harga pesanan sebesar, di soal disebutkan harga pesanan itu 9.500.000 per jaket, dengan HHP-nya itu sebesar 6.246.000. Salah. Maksudnya HHP-nya itu benar, HHP-nya itu didapat sebesar 6.252.146.000. Nah, dengan keuntungan minimal itu tadi disebutkan di soal sebesar 12%. Nah, maka kita mencari keuntungan. Nah, rumusnya itu kayak tadi, si 600 si HHP ini dikali dengan 0,12 didapat nilai 750.257,52. Nah, karena dari unit pertama saja sudah untung, maka minimal pesanan yang dapat diterima ialah 1. Nah, jadi tadi kan kita disebutkan itu ya di soal bahwa harga pesanannya itu sebesar 9.500.000 per jaket. Nah, sedangkan keuntungan minimal itu sebesar 12%. Nah, setelah dihitung dari HHP, harga pokok produksi dikali dengan 0,12 itu tuh hasilnya 750.000 sekian, yang mana pesanan tersebut tuh ketika satu pesanan tersebut dibuat, maka itu tuh kita sudah mendapat keuntungan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu minimal 12% gitu. Nah, maka interpretasinya itu karena dari unit pertama saja sudah untung, maka minimal pesanan yang dapat diterima ialah minimal 1 jaket. Nah, selanjutnya kita ke perintah berikutnya, di mana mendapatkan keuntungan berapa persen. Nah, keuntungannya itu, rumus mencari keuntungan itu dengan si harga pesanan dikurang dengan HHP dibagi dengan HPP. Jadi si nilai harga pesanan dikurang dengan HPP dibagi dengan HPP. Nah, didapat hasil sebesar 0,5194
diubah ke persen sebesar 51,94. Nah, maka jawabannya itu keuntungan yang didapat itu sebesar 51,94%. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, di mana jika jumlah karyawan 2000 dengan satu hari bekerja selama 9 jam akan selesai berapa lama? Nah, kan kita tadi diketahui ya di soal sebelumnya gitu bahwa total jam yang didapat itu sebesar 50,4292 jam. Nah, dikali 1500. Nah, 1500 ini tuh didapat dari mana? 1500 itu didapat dari sini. Nah, pesanan itu sebanyak 1500 jaket. Nah, sedangkan tadi yang total jam itu didapat dari sini. Nah, begitu. Nah, jadi langsung saja kita kalikan si 50,4292 jam dikali 1500. Nah, maka didapat hasil sebesar 75.643,8 jam. Nah, langsung kita lanjut ke kapasitas perharinya, di mana kapasitas per hari itu 2000 kan. Tadi karyawannya itu 2000 dikali 9 jam bekerja. Kita dapat total sebesar 18.000. Nah, lama kerjanya Nah, lama kerja itu tuh rumusnya itu si total jam yang ini dibagi dengan kapasitas per hari. Nah, masukin tinggal hitung dan didapat hasil sebesar 4,20 hari. Nah, maka jawabannya itu ketika jumlah karyawan itu 2000 dengan satu hari kerja selama 9 jam, nah maka akan selesai selama 4,20 hari. Nah, langsung kita lanjut ke soal berikutnya, di mana jika dimulai pesanan pada awal Juni 2025, kapan pesanan akan selesai? Nah, kan ini kita dapat 4,2 kan, 4,2 hari. Kita tulis 4,2 hari dari 1 Juni 2025, tinggal kita hitung aja. 1 ditambah 4,2, maka didapat 5. Nah, maka pesanan itu akan selesai di 5 Juni 2025. Begitu. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya, di mana soal berikutnya itu yaitu memaksimalkan keuntungan pada pasar persaingan sempurna dengan pasar sasaran lebih dari satu multi market. Di mana perusahaan Polytron di daerah Kudus menjual TV layar datar di Pulau Jawa dan Kalimantan. Berdasarkan riset pasar di Jawa laku terjual dengan harga P sama dengan 15.000 dikurang 12,5 Ki, sedangkan di Kalimantan laku terjual dengan harga P sama dengan 10.000 minus Ki. Dengan total biaya yang dikeluarkan per minggunya itu adalah total cost sama dengan 5 juta plus 5.000 Ki. Nah, perintah nomor 1 itu ialah berapa TV yang terjual di Jawa per minggunya dan berapa harga jual per TV di Jawa. Selanjutnya, berapa TV yang terjual di Kalimantan per minggunya dan berapa harga jual per TV di Kalimantan. Dan yang terakhir itu berapa laba per minggunya. Nah, kita lanjut. Untuk soal yang pertama, itu tuh kan diketahui Polytron itu menjual TV di Jawa dan di Kalimantan dengan total costnya itu sebesar 5 juta plus 5.000 Ki, dimana untuk harga Jawa itu P sama dengan 15.000 min 12,5 Ki, dan untuk Kalimantan itu P sama dengan 10.000 minus Ki. Nah, ditanya berapa TV yang terjual per minggunya dan berapa harga jual per TV di Pulau Jawa. Nah, berarti untuk soal ini tuh kita fokus ke yang penjualan di Pulau Jawa. Nah, dimana diketahui harga di Pulau Jawa itu sama dengan 15.000 minus 12,5 Ki. Nah, yang tadi ini yang Pulau Jawa. Nah, kita harus cari langkah pertama itu cari total revenue, dimana total revenue itu rumusnya P kali Q. Nah, dimana kita diketahui bahwa P-nya itu ini tinggal dikalikan dengan Q, maka 15.000 minus 12,5 Q dikali Q. Jadi 15.000 dikali Q itu 15.000 Q. Kemudian minus 12,5 Q dikali Q itu minus 12,5 Q kuadrat.
Nah, selanjutnya kita mencari MR, di mana MR itu cara menghitungnya dengan menurunkan persamaan TR. Nah, kita turunkan nih persamaan si 15.000 Ki min 12,5 Ki. Kita turunkan, maka didapat hasil sebesar 15.000 minus 25 Ki. Selanjutnya kita mencari MC, di mana MC ini turunan dari TC. Nah, TC-nya itu kan 5 juta plus 5.000 Ki, didapat dari ini kan. Nah, yang di atas. Nah, kita tinggal turunkan 5 juta diturunkan jadi 0, 5.000 Ki diturunkan jadi 5.000. Nah, maka 0 tambah 5.000 itu hasilnya 5.000. Nah, kuncinya itu ada di sini. MR sama dengan MC. Kita udah diketahui kalau MR-nya itu segini kan. Dan MC-nya itu 5.000. Nah, kita tinggal masukkan. MR itu 15.000 min 25 Ki sama dengan 5.000. Nah, kita pindah ruaskan. Si 5.000-nya pindah ke kiri, maka berubah menjadi min. Jadi 15.000 dikurang 5.000. Dan si Ki-nya ini 25 Ki-nya itu pindah ruas ke kanan, maka berubah jadi positif. Jadi 25 Ki. Nah, maka 10.000 sama dengan 25 Ki, didapat Ki sama dengan 400. 400 ini didapat dari 10.000 dibagi 25. Nah, selanjutnya kita cari harga. Kan ditanya itu harga. Nah, kita udah dapat kan si Ki-nya itu nilainya 400. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus P. Dimana kan rumus P itu tadi disebutkan bahwa 15.000 minus 12,5 Ki. Nah, kita tinggal masukkan aja 15.000 minus 25. Ki-nya kan udah ketahui 400, kita tinggal masukin. Kita tinggal hitung 15.000 dikurang 12,5 dikali 400. Didapat hasil sebesar 10.000. Nah, maka banyak TV yang terjual per minggunya itu ialah sebanyak 400 TV dan harga jual per TV-nya itu ialah sebesar 10.000. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke yang berikutnya. Dimana untuk yang selanjutnya itu ditanyanya itu berapa TV yang terjual per minggu dan berapa harga jual per TV di Pulau Kalimantan. Nah, ini kayak pengerjaan itu sama kayak yang sebelumnya, tapi kita fokus di Pulau Kalimantan. Kan kalau tadi di Pulau Jawa. Nah, tadi di soal disebutkan gitu, diketahui bahwa untuk harga Pulau Jawa itu P sama dengan 10.000 minus Ki. Nah, yang pertama masih sama, kita cari TR-nya, total revenue-nya itu P kali Ki. Kita tinggal persamaan yang P sama dengan 10.000 minus Ki itu tinggal dikali Ki, didapat hasil sebesar 10.000 Ki minus Ki kuadrat. Nah, langsung kita turunkan si MR ini menjadi si TR ini menjadi MR dengan cara menurunkan fungsinya. Maka didapat hasil sebesar MR itu 10.000 minus 2 Ki. Selanjutnya untuk MC-nya itu sama kayak yang sebelumnya gitu. Karena kan MC itu turunan dari TC. TC-nya itu kan sama. Berarti MC-nya itu sama kayak yang sebelumnya sebesar 5.000. Nah, kita langsung masukkan ke rumus yang MR sama dengan MC. MR itu diketahui tadi 10.000 minus 2 Ki sama dengan 5.000. Kita tinggal pindah ruas. Didapat 10.000 minus 5.000 sama dengan 2 Ki, didapat 5.000 sama dengan 2 Ki, dan Ki itu sama dengan 2.500. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam P sama dengan, dimana P sama dengan itu kan tadi disebutkan 10.000 minus Ki. Kita udah diketahui Ki nya itu sebesar 2.500, jadi kita tinggal masukkan 10.000 dikurang 2.500 itu sebesar 7.500. Nah, maka interpretasinya itu banyak TV yang terjual per minggu ialah sebanyak 2.500 dan besar harga per TV-nya itu ialah sebesar 7.500 per TV. Nah, begitu teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya ini ditanyanya itu berapa total laba yang didapatkan. Jadi total laba yang didapatkan dari dua pulau tersebut gitu, penjualan di dua pulau tersebut, di Pulau Jawa dan juga Kalimantan. Nah, rumus laba itu kan laba sama dengan TR dikali TC. Nah, kita hitung satu-satu dulu, dimana untuk total revenue dari Pulau Jawa itu P kali Ki kan. Nah, tadi kita ketahui gitu ya di sebelumnya bahwa si P-nya itu sebesar 10.000 dan si kuantitinya itu sebesar 400. Nah, maka total revenue untuk Pulau Jawa itu didapat sebesar 4 juta.
Nah, selanjutnya kita cari ke Pulau Kalimantan, di mana rumusnya itu sama, P kali Q, di mana untuk Pulau Kalimantan itu P-nya itu sebesar 7.500 dan Q-nya itu sebesar 2.500. Nah, maka total revenue di Pulau Kalimantan didapat sebesar 18.750.000. Nah, jadi untuk total revenue total dari semua penjualan itu tinggal kita tambahkan untuk total revenue di Pulau Jawa ditambah dengan total revenue di Pulau Kalimantan. Maka didapat hasil sebesar Rp22.750.000. Nah, selanjutnya kita cari ke total cost, di mana total cost itu kan tadi di soal diketahui gitu ya, bahwa total cost itu sama dengan 5 juta ditambah 5.000 ki. Nah, di sini kita tinggal masukin 5 juta ditambah 5.000 dikali 2.900. Nah, 2.900 ini kita dapat dari si kuantiti Pulau Jawa ditambah dengan kuantiti Pulau Kalimantan. Nah, untuk kuantiti Pulau Jawa itu kan 400 dan kuantiti Pulau Kalimantan itu 2.500. Tinggal jumlahkan, maka didapat hasil sebesar 2.900. Nah, kita tinggal totalkan 5 juta ditambah 5.000 dikali 2.900, itu hasilnya 19.500.000 rupiah. Nah, maka selanjutnya kita lanjut ke pencarian laba, di mana laba itu rumusnya total revenue dikali total cost. Nah, kita dapat tadi total revenue itu sebesar 22.750 dikurang 19.500. Ini tuh TC-nya. Kita tinggal kurang, maka didapat hasil sebesar 3.250. Nah, maka interpretasinya itu ialah besar total laba yang didapatkan ialah sebesar 3.250. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya di mana soalnya itu menghentikan atau melanjutkan produksinya. PT Sidu memproduksi alat pemanas air. Total biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan pemanasan air per harinya itu sebagai berikut. Di mana total costnya itu 50 plus 40 Ki minus 6 Ki kuadrat plus 0,5 Ki pangkat 3. Dan berdasarkan survei pasar, alat tersebut itu laku terjual $40 per alat. Saudara diminta sarannya apakah sebaiknya PT Sidu itu menghentikan produksinya atau melanjutkan. Nah, kalau melanjutkan itu berapa keuntungan atau kerugiannya? Baik, kita langsung ke pengerjaannya. Di mana diketahui PT Sidu tadi memproduksi alat pemanas air dengan biaya yang dikeluarkan per harinya itu total cost sama dengan 50 plus 40 Ki minus 6 Ki kuadrat plus 0,5 Ki pangkat 3 dengan harganya itu sebesar $40. Nah, ditanya apakah produksinya itu harus dihentikan atau dilanjutkan. Nah, jika dilanjutkan berapa keuntungan atau kerugiannya? Maka dijawab TC, kita cantumkan TC-nya itu sebesar 50 plus 40 Ki minus 6 Ki kuadrat plus 0,5 pangkat 3. Nah, langsung kita cari MC-nya. MC-nya itu dengan turunan dari si fungsi TC ini. Didapat hasil sebesar 40 minus 12 Ki plus 1,5 Ki. Dan untuk P-nya itu 50, maka si MR-nya itu sama P-nya itu 40, maka MR-nya itu sama saja 40. Nah, maka kita masuk ke rumusnya itu MR sama dengan MC. Maka 40 sama dengan 40 minus 12 Ki plus 1,5 Ki kuadrat. Nah, kita pindah ruaskan. Si 40 ini pindah ke sini. Jadi minus 40 dikurang 40, kita kasihnya kan 0 ya. Oh, sorry. Si 40 ini dipindahkan ke sini, pindah ruas. Maka kan didapat 40 dikurang 40, 0 gitu kan. Nah, 0 sama dengan min 12 Ki plus 1,5 Ki kuadrat. Nah, di mana si ini tuh bisa kita tulis dengan Ki sama Ki kali 12 plus 15 Ki gitu. Nah, dari hasil ini didapat solusi. Solusi pertama itu Ki-nya itu sama dengan 0 gitu kan, karena ini kita ketahui gitu ya bahwa 0 sama dengan Ki kali minus 12 plus 1,5 Ki. Nah, maka hasilnya 0 gitu. Pasti udah tentu dan pasti banget si Ki-nya itu pasti nilainya itu 0.
Yang mana Q sama dengan 0 itu tidak relevan, yaitu stop produksi. Nah, ada juga solusi yang kedua, di mana solusi yang keduanya itu 0 sama dengan 2 min 12 plus 1,5 Q. Ini tuh dari dapat dari yang ini. Langsung kita pindah ruaskan. 12 pindah ke sini sama dengan plus 12, maka sisa 1,5 Q. Maka Q itu didapat 8. Nah, yang mana artinya itu si PT Sidu ini tuh bisa melanjutkan produksinya asalkan minimal produksinya itu sebesar 8. Begitu. Nah, jika dilanjutkan, nah kan ini ada pertanyaan, dan jika dilanjutkan berapa keuntungan atau kerugiannya. Nah, jika dilanjutkan ketika kita memasang minimal produksinya itu 8, keuntungannya itu seperti ini nih cara menghitungnya itu. Total revenue itu didapat dari P kali Q, di mana P-nya itu kan tadi 40, harganya itu $40 dengan kuantitinya itu sebesar 8. Maka didapat hasil total revenue-nya itu sebesar 320. Nah, sedangkan TC-nya itu kan tadi rumusnya itu 50 plus 40 Q min 6 Q kuadrat plus 0,5 Q pangkat 3 yang ini. Kita masukkan ke rumus 50 tambah 40 dengan Q-nya itu sebesar 8 minus 6 kali 8 kuadrat plus 0,8 kali 8 pangkat 3. Nah, maka didapat hasil sebesar 242. Maka keuntungan itu rumusnya itu si total revenue dikurang total cost, maka didapat hasil sebesar 78. Nah, maka interpretasinya itu ketika dilanjutkan dengan minimal produksinya itu 8, maka keuntungan yang didapatnya itu sebesar 78. Begitu, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir, soal nomor 4. Di mana soalnya itu terkait multi firms, di mana Casio ini mempunyai 2 pabrik, yang satu di Jawa dengan total pengeluaran sebesar TC 10 plus 28 Q plus 2 Q kuadrat, dan Sumatera dengan total pengeluaran TC-nya itu sebesar 10 plus 16 Q plus Q kuadrat. Nah, berdasarkan survei pasar permintaan kalkulator kedua pulau itu per harinya itu 2 Q sama dengan 100 min 2P. Berdasarkan data di atas, berapa penjualan kalkulator di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, serta berapa laba per harinya. Langsung saja kita ke perhitungannya. Nah, ini dia perhitungannya, di mana diketahui tadi Casio itu mempunyai 2 pabrik di Jawa dan Sumatera dengan TC Pulau Jawa itu 10 plus 28 Q plus 2 Q kuadrat, dan di Pulau Sumatera itu 10 plus 16 Q plus Q kuadrat. Permintaan pasar itu 2 Q sama dengan 100 min 2P, dan ditanya berapa penjualan Pulau Jawa dan Sumatera serta berapa laba per harinya. Nah, maka kita dijawab. Yang pertama itu mencari TR dan MR-nya terlebih dahulu. Nah, dimana cara mencari TR dan MR-nya itu kan untuk total langkah pertama yang harus dilakukan itu dengan menggunakan si permintaan pasar, yaitu 2 Q sama dengan 100 min 2P, dimana kita tinggal pindah ruaskan gitu kan. Untuk mencari TR itu kita butuh P kan, nah nilai P. Nah, maka kita pindah ruaskan si 2P ini ke depan, didapat 2P, dan si 2Q ini pindah ke belakang, didapat min 2Q. Nah, maka 2P sama dengan 100 min 2Q. Maka P sama dengan 50 min Q, karena P itu sama dengan 100 bagi 2 itu 50, dan 2Q bagi 2 itu sama dengan Q. Nah, lanjut kita ke total revenue, di mana TR ini rumusnya itu P kali Q. Di mana tadi kita dapat P-nya itu segini 50 min Q. Kita masukkan 50 min Q dikali dengan Q. Didapat 50 Q min Q kuadrat. Maka didapat MR-nya itu tinggal diturunkan saja fungsinya, diturunkan, maka didapat sebesar 50 min 2Q.
Oke. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kita cari MC dan Ki masing-masing. Dimana untuk Pulau Jawa total costnya itu tadi kan disebutkan nih, total cost Pulau Jawa itu total 10 plus 28 plus 2 Ki kuadrat. Maka MC nya itu didapat, kita tinggal turunkan fungsinya, didapat 28 plus 4 Ki. Kita tinggal pindah ruaskan, si Ki ini ke depan, si Ki nya ini ke depan, maka didapat dari plus 4 Ki jadi min 4 Ki. 28 nya tetap dan MC nya itu pindah ke belakang jadi min MC, maka didapat Ki nya itu min 7 plus 0,25 MC, karena 28 bagi min 4 itu min 7 dan min MC dibagi 4 itu jadi min 1 MC dibagi min 4 itu plus 0,25 MC. Nah terus untuk Pulau Sumatera itu TC nya itu sama dengan 10 plus 16 Ki plus Q2 seperti yang diketahui di soal di sini. Maka kita untuk MC nya tinggal diturunkan, maka didapat 16 plus 2 Ki. Kita pindahkan Ki nya itu ke depan lagi, jadi kan plus 2 Ki itu dipindah ruas jadi min 2 Ki. 16 nya tetap dan si MC nya itu pindah ruas menjadi min MC, maka didapat Ki nya itu sebesar min 8 plus 0,2 MC. Itu didapat dari nilai ini dibagi dengan semua ini dibagi dengan 2 minus 2 gitu teman-teman. Kita lanjut saja ke selanjutnya. Nah setelah tadi mencari yang sebelumnya, kita lanjut mencari MC total dan Ki total, dimana Ki total itu rumusnya Ki Pulau Jawa ditambah Ki Pulau Sumatera. Nah tadi kan diketahui gitu ya di soal, bentar, diketahui di sebelumnya gitu ya bahwa Ki nya itu untuk Ki Jawa itu sekian dan Ki Sumatera itu sekian. Kita tinggal masukkan lalu ditambahkan teman-teman. Nih kita tinggal masukkan lalu ditambahkan, kita tinggal masukkan kemudian ditambahkan, didapat min 7 tambah min 8 itu min 15, 0,25 ditambah 0,5 itu 0,75 MC. Nah kita pindah ruaskan si MC nya itu ke depan, maka didapat min 0,75 MC. 15 nya tetap sama, si Ki nya itu kita pindah ruaskan ke belakang, maka didapat min Ki. MC sama dengan 20 plus 1,33 Ki. 20 ini didapat dari min 15 dibagi dengan min 0,75 didapat 20, dan ini itu 1 min Ki itu 1 dibagi min 0,75 itu didapat 1,333 Ki. Nah selanjutnya kita lanjut ke menentukan Ki dan P. Ki dan P, dimana syaratnya itu MR sama dengan MCT, dimana MR sama dengan MCT kita diketahui ya sebelumnya bahwa si MR nya itu didapat sebesar 50 min 2 Ki. Nih di yang sebelumnya aku tunjukin ya teman-teman. Ini nih, bahwa MR nya itu 50 min 2 Ki. Begitu teman-teman. Kita tinggal masukkan ke sini. 50 min 2 Ki sama dengan MCT itu yang tadi ini 20 plus 1,33 Ki. Nah langsung kita pindah ruas kan, Ki ketemu Ki dan angka biasa ketemu angka biasa. Ini pindah ruas ke depan didapat min 2 Ki min 1,333 Ki. Kemudian 50 nya itu pindah ke ruas gitu, jadi 20 min 50 didapat min 3333 Ki sama dengan min 30.
maka Q-nya itu 2. 2 itu didapat dari 3,3333 dibagi dengan min 30. Nah, selanjutnya kita cari kuantiti total gitu, dimana kuantiti total itu sebesar 9 kalkulator per hari. Oh, maaf teman-teman. Ternyata ini tuh bukan 2. Ini tuh bukan 2, tapi ini tuh 9. Jadi hasil dari min 30 dibagi dengan min 33 min 3,333 itu sebesar 9. Nah, maka didapat Q total sama dengan 9 kalkulator per hari, maka P-nya itu kita tadi kan diketahui 50 min Q, kita tinggal masukkan 50 min Q-nya itu tadi kan 9. Maka hasilnya itu 41. Nah, maka P itu sama dengan 41.000 per kalkulator. Begitu teman-teman. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penyebutan dalam uh, pembahasannya. Dan apabila teman-teman ada yang kurang dimengerti ataupun ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, kalian boleh diskusikan di grup yang sudah kami sediakan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.